Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk anak-anakku semua, peserta didik ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu audio paging ya, dalam submateri yang namanya pelemahan bunyi ya. Sebelumnya sudah ada penjelasan mengenai bising dan tekanan bunyi ya sebelumnya ya, dan sekarang ini kita akan belajar tentang pelemahan sebuah bunyi ya. Ini masih saling terkait ya di dalam sistem audio paging. Sebelum itu ada satu kata-kata mutiara ya, coba kita resapi dalam diri kita masing-masing ya. Dari Imam Syafi'i ya, ini sangat bagus sekali. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan ya. Silakan diresapi dalam diri ya, semoga bisa memotivasi diri kalian untuk selalu belajar ya. Belajar dimanapun kalian berada, kapanpun ya, kalian harus tetap selalu belajar ya. Oke, kita lanjut ya. Ini kemarin ya, pendahuluan pelemahan bunyi. Ini materinya singkat sekali ya, nanti silahkan disimak baik-baik. Kemudian jika ada yang belum dimengerti, silahkan bisa ditanyakan ya di channel saluran Teams, boleh ya, di absensi juga boleh nanti ya. Oke, pendahuluan, introducing pelemahan bunyi. Tekanan bunyi keluaran loudspeaker dapat berkurang dengan bertambahnya jarak ya, tentu sekali ya. Semakin kita menjauh dari objek loudspeaker, maka tekanan bunyi yang dikeluarkan akan semakin berkurang ya. Kuat suara berkurang secara proporsional dengan kuadrat jaraknya. Nah, kemudian tabel berikut memperlihatkan ya, nanti setelah tabel ini akan saya jelaskan. Tabel berikut memperlihatkan pelemahan terhadap jarak dalam ruang bebas atau outdoor ya, dengan faktor angin, pantulan, tekanan udara, temperatur, dan sebagainya tidak diperhitungkan. Oke, tabelnya seperti apa ini? Next. Nah, tabel 5 pelemahan bunyi. Ya, di sini ada, ini tabelnya saling berhubungan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai ini 13 ya, bukan 113 tapi 13, kemudian 14, 15 ya. Ini 12 nya hilang, tidak ada ya di sini ya di bukunya. 14, 15, 18 ya, ada yang hilang ya, tapi untuk acuannya ada ya. Pelemahan bertambah 6 desibel setiap penambahan jarak 2 kali lipat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Untuk mengetahui kuat atau lemahnya sebuah bunyi diukur menggunakan sound level meter ya, sound level meter. Oke, jarak 1 ya, jarak 1 penambahannya 0 ya, jarak 1 meter itu tidak ada pelemahan sama sekali. Kemudian jarak 2 pelemahannya sebesar 6. Nah, 2 kali lipatnya 2 yaitu 4 ya, 4. Ini kosong ya. Untuk jarak 3 2,9 ya. Kalau 2 kali lipatnya, ini jaraknya 2 ya, 2 meter, itu pelemahannya 6.
Kemudian dua kali lipatnya yaitu 4 ya. Tadi dilihat ini ya, pelemahan bertambah 6 desibel setiap penambahan 2 kali lipat, yaitu jika ini 2 kali lipatnya dari 6 desibel berarti tinggal kita kali 2, yaitu 6 dikali 2 atau penambahnya 6 ya, jadi 6 ditambah 6 yaitu 12 ya. Di sini untuk jarak 4 meter itu pelemahannya 12 itu. Contoh lagi, setelah 4 yaitu 8 ya, 2 kali lipatnya, dan pelemahannya bertambah 6 desibel, yaitu setelah ini 4-nya itu pelemahan jarak 4 meter itu pelemahannya 12 desibel, maka kita tambahkan, maka untuk 8 meter kita tambahkan 6 yaitu 18 ya. Betul sekali ya, 8 dan seterusnya ya. Oke, lanjut. Kita lanjut. Ini ada sedikit keterangan. Pelemahan bunyi dalam ruangan indoor lebih rendah dibanding di luar ya, ruangan, dibanding di luar ruangan ya. Ingat-ingat, pelemahan bunyi dalam ruangan indoor lebih rendah dibanding di luar ruangan ya. Jadi dibandingkan indoor dan outdoor, lebih tinggi di outdoor. Hal ini tergantung dari karakteristik akustik ruangan. Secara umum, sistem penyuaraan umum dirancang dengan pelemahan suara dalam ruangan bebas digunakan sebagai patokan dan digunakan sebagai faktor puncak. Pelemahan bervariasi tergantung pula dengan frekuensi. Pada frekuensi tinggi, pelemahan lebih besar dibanding dengan frekuensi rendah ya. Pada frekuensi tinggi, pelemahan lebih besar dibanding dengan frekuensi rendah ya. Jelas ya di sini ya, jika frekuensinya itu tinggi maka pelemahan lebih besar, tentu saja akan lebih besar dibanding dengan frekuensi rendah. Ya, berikut ada contoh ya, contoh penentuan daya. Ini ada sedikit soal. Berapa daya yang harus dimasukkan pada speaker dari sistem PA ya, public address, ini maksudnya audio paging ya, speaker dari sistem audio paging dalam sebuah kantor ya, dalam sebuah kantor yang mempunyai level bising 60 desibel, beda tekanan bunyi 6 desibel, dengan faktor puncak 10 desibel. Speaker dipasang pada langit-langit ya, berarti di atas, dengan tinggi langit-langit 2,7 meter dan titik dengan 1 meter dari langit. Jadi titik dengarnya 1 meter dari langit. Sudut bukaan speaker yang digunakan ini maksudnya 90 derajat ya. Ini 90 derajat, oke. Ini salah. Oke, mari kita selesaikan penyelesaiannya. Step 1 yaitu tentukan tekanan bunyi yang diperlukan. Tekanan bunyi yang diperlukan, level bising tadi 60 ya, level bisingnya 60, faktor puncaknya 10, beda tekanan bunyi yang diinginkan 6. Jadi tinggal kita total yaitu 76 ya, beda tekanan bunyi 6. Oke, didapat untuk tekanan bunyi yang diperlukan yaitu 76 desibel. Kemudian tekanan bunyi speaker ya, tekanan bunyi yang diinginkan pada titik dengar 76 desibel dengan jarak 1,7. Ini artinya dari soal ini ya tadi ya, speaker dipasang pada langit-langit dengan tinggi langit-langit 2,7 meter dan titik dengan 1 meter dari lantai. Artinya
2,7 meter, kita kurangi 1 meter, hasilnya 1,7 meter. Dari speaker terdapat redaman sebesar 5 desibel ya. Ini bisa dicek dari tabel ya. Untuk jarak 2 itu kan 2 desibel. Di sini diketahui untuk 1,7 terdapat rendaman sebesar 5 desibel. Berarti diperlukan tekanan bunyi speaker. Tekanan bunyi yang diperlukan ya 76 tadi ditambah pelemahan pada jarak yang dimaksud, yaitu 5 desibel. Ditambah berarti 81 desibel ya. Cukup simpel ya. Tadi tekanan bunyi yang diperlukan ditambah pelemahan pada jarak yang dimaksud. Hasilnya 81 desibel. Oke, lanjut. Jarak antar speaker ya. Jarak antar speaker untuk meratakan tekanan bunyi ke seluruh ruangan dengan level bunyi yang rata-rata sama, maka perlu dipasang beberapa speaker. Karena sudut bukaan penyebarannya speaker 90 derajat, maka jarak antar speaker 2 dikali ya tinggi langit 2,7 meter kurangi 1 meter ya, didapat 3,4 meter, atau diambil 3 meter saja ya, dibulatkan 3 meter ya. Hasil untuk ilustrasinya akan jadi seperti ini. Pemilihan speaker model langit-langit disesuaikan estetika dan dipadukan dengan desain interior ruangan. Misalnya dipilih speaker dengan model panel tertentu dan mempunyai tekanan bunyi keluaran 92 desibel ya, meter 1 watt. Maka untuk speaker cukup dicatu dengan daya 0,1 watt ya. Ini ilustrasinya ya, titik dengar. Ini loudspeaker atau speakernya 2, pasang di langit-langit, tinggi langit 2,7 dan titik dari lantai ini 1 meter ya, titik dengar ya. Ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ketika nanti misal kita merancang sebuah sistem audio paging ya dengan sebuah kantor dan diketahui seperti tadi ya, maka ilustrasinya akan seperti ini, didapat seperti ini. Oke, cukup mudah dan simpel. Silakan dipahami, yang belum paham bisa ditanyakan. Oke, terima kasih dan jangan lupa latihan soalnya dikerjakan anak-anak ya. Ada 5 buah soal, silakan dikerjakan di buku, kemudian ditulis ya, dan difoto, diupload di tugas atau assignment ya. Itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Semoga tetap semangat untuk belajarnya ya. Jangan lupa kata-kata motivasi tadi di atas dari Imam Syafi'i ya, diresapi dalam hati ya, dimantapkan. Semoga kalian terus semangat belajar ya, dan semoga sukses untuk anak-anakku semua peserta didik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.